Halo teman-teman, saya Indra and welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan bahas tips step by step untuk rekan-rekan yang baru dapat kerjaan di bidang K3 atau HSE, tapi rekan-rekan langsung jadi seorang single fighter. Check it out! Step pertama, buat kebijakan K3-nya dan wajib ditandatangani oleh top management. Kebijakan K3 nantinya akan jadi landasan atau pegangan teman-teman pada saat menjalankan K3 nanti di tempat kerja. Pada saat teman-teman minta approval untuk kebijakan K3 tersebut ke top management, jangan lupa sekalian tanya, target untuk K3 atau HSE itu apa? Target itu tadi akan kita jadikan sebagai goal atau kita jadikan sebagai acuan selama setahun ke depan. Target kita itu apa? Apa yang harus kita capai selama 1 tahun ke depan. Step kedua, bentuk P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tapi tempat kerja saya nggak ada 100 orang karyawannya. Terus tingkat resiko bahayanya juga nggak termasuk ke dalam list yang masuk resiko bahaya tinggi. Tetap perlu nggak bikin P2K3? Saran saya tetap bentuk P2K3. P2K3 adalah tim yang nantinya akan membantu rekan-rekan dalam bekerja. Ingat, rekan-rekan tadi adalah seorang single fighter di perusahaan tersebut. Jadi, rekan-rekan pasti perlu bantuan. Dan P2K3 itu nanti akan sangat membantu rekan-rekan dalam bekerja. Struktur organisasi P2K3, jangan lupa. Ada top management selaku ketua P2K3, kemudian sekretaris P2K3 itu ahli K3-nya, rekan-rekan yang jadi sekretarisnya. Kemudian anggota P2K3 itu ambil perwakilan dari semua unit kerja untuk dijadikan sebagai anggota P2K3. Setelah kita bentuk P2K3, jangan cuma dibentuk doang, tapi kita juga harus ada aktivitasnya atau kegiatannya. Apa aja kegiatannya? Bisa meeting bulanan, bisa inspeksi rutin, harian, mingguan, bulanan, bisa juga Jumat bersih atau kegiatan 5R, bisa juga safety talk. Rekan-rekan minta saran dari semua anggota P2K3 pada saat meeting P2K3 terkait kegiatan apa yang harus dilakukan. P2K3 juga harus ada SK-nya atau surat keputusan. Step ketiga, buat HIRA-DC atau HIRAK, Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Pastikan semua aktivitas pekerjaan yang ada di tempat kerja teman-teman itu masuk ke dalam HIRA-DC. Aktivitasnya apa? Subaktivitasnya apa? Kegiatan rutin atau non-rutin. Kemudian dari subaktivitas itu kita identifikasi semua bahayanya. Setelah itu baru kita buat penilaian resikonya atau risk assessment-nya. Dan yang terakhir buat determining control-nya. Libatkan anggota P2K3 pada saat proses pembuatan HIRAK. Karena mereka yang tahu detail aktivitas dari masing-masing pekerjaan. Jangan lupa kasih mereka training dulu untuk proses pembuatan HIRAK. Training terkait identifikasi bahaya, training terkait risk assessment, kemudian training terkait hierarki pengendalian bahaya. Jadi mereka sudah ada pengetahuan terlebih dahulu sebelum mereka kita minta untuk membantu membuat HIRAK. Langkah keempat, buat evaluasi legal compliance atau evaluasi terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan. Identifikasi dulu semua peraturan perundang-undangan yang applicable di perusahaan tempat kita bekerja. Karena tidak semua peraturan perundang-undangan yang ada di list atau di buku kumpulan peraturan perundang-undangan K3 itu applicable di tempat kerja kita. Setelah kita identifikasi, baru kita checklist satu persatu. Mana yang sudah comply, mana yang setengah comply, dan mana yang masih 0% compliance-nya. Contoh, Permenaker nomor 5 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan angkut. Di tempat kerja kita, misalkan kita punya forklift. Nah, berarti forklift 1, dia harus punya surat izin layak operasi atau sekarang bahasanya surat keterangan layak K3 yang dikeluarkan oleh Disnaker. 2. Operatornya harus punya SIO atau surat izin operasional. 3.
forklift itu harus diperiksa uji setahun sekali. Dari 3 item itu, surat keterangan layak K3, CEO operator, dan periksa uji tahunan, itu mana yang sudah terpenuhi. Misalnya, surat keterangan layak K3 sudah ada, periksa uji tahunan juga berjalan rutin, tapi operatornya belum punya CEO, berarti kita baru setengah comply. Atau bahkan 3-tiganya belum ada, ya berarti kita masih 0% compliance-nya. Step kelima, buat program kerja tahunan. Dari mana dasarnya kita bisa buat program kerja tahunan? 1. Dari kegiatan P2K3. Masukin semua kegiatan P2K3 itu jadi program kerja tahunan. Yang kedua, dari determining control yang ada di HIRAP. Contoh, operator forklift yang tadi, selain belum punya CEO, ternyata dia juga belum dilengkapi dengan rompi yang ada reflektornya, kemudian belum ada helm juga. Berarti kita bisa buat program kerja tahunan. 1. Pengadaan APD, rompi, helm, sepatu safety bahkan mungkin. Kemudian 2. Kita buat program pengecekan rutin APD, bisa mingguan, bisa harian. Ketiga, kita bisa buat program rutin pengecekan alatnya atau forkliftnya. Kita harus ngecek? Nggak harus. Bisa kita minta operatornya yang ngecek. 3. Dari hasil evaluasi legal compliance. Mana yang setengah comply, mana yang masih 0% compliance-nya. Jadikan hasil evaluasi itu sebagai program kerja tahunan. Contohnya tadi, operator forklift kita belum punya CEO. Berarti program kerja kita salah satunya adalah pembuatan atau training sertifikasi CEO untuk operator forklift. Contoh lain, Permenaker nomor 4 tahun 80 tentang alat pemadam api ringan. Di tempat kerja kita ada apa? Tapi jaraknya belum per 15 meter. Tingginya penempatannya masih di atas 120 cm. Nah, kita bisa buat program kerja. 1. Mapping ulang APAR. Yang kedua, relokasi penempatan APAR. Ketinggiannya kita adjust. Maksimal 120 cm dari lantai sampai dengan handle. 3. Inspeksi rutin APAR. Step terakhir, step ke-6, buat budgeting berdasarkan program kerja yang sudah kita buat. Budgeting itu jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Kalau terlalu besar, manajemen akan berpikir bahwa K3 atau HSE itu boros. Tapi kalau terlalu kecil, manajemen bakal, oke, budgetnya segini. Tapi nanti pada saat kita melaksanakan program kerjanya, kita sendiri yang pusing. Karena program kerjanya mau ngapain tapi budgetnya nggak cukup. Akhirnya program kerjanya berjalan tapi nggak efektif dan nggak maksimal. Selain itu, semua list yang akan kita penuhi itu nggak harus kita penuhi atau kita beli di tahun pertama. Diingat-ingat, nggak harus dipenuhi di tahun pertama. Kita bisa buat tahun pertama kita penuhi sekian persen, tahun kedua kita penuhi sekian persen, tahun ketiga baru fulfill. Atau tahun pertama sekian persen, tahun kedua fulfill. Buat skala prioritas, mana yang harus dibeli dulu atau dipenuhi dulu, mana yang bisa nanti. Ngelihat skala prioritas itu dari HIRAP atau dari Hiradisi. Hasil risk assessment di Hiradisi itu kan ada yang very high priority, ada yang high priority, ada yang medium priority, low priority, dan yang terakhir very low priority. Nah, kita buat skala prioritas berdasarkan itu. Oke, lakukan step 1 sampai 6 tadi maksimal di 3 bulan awal rekan-rekan bekerja. Kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan itu adalah waktu probation. Harapannya, dengan melakukan step 1 sampai 6 tadi, rekan-rekan bisa lulus probation dengan baik dan bisa sukses di perusahaan tersebut. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah nonton video ini. Kalau rekan-rekan punya pertanyaan lagi, silakan rekan-rekan bisa DM ke account LinkedIn saya. Bisa juga rekan-rekan komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen juga. Terima kasih dan salam K3.